Oke, udah lengkap abang-abang semua, jadi kita mulai. Cahya, gimana Cahya? Mulai Cahya. Bang ya bawa caranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam podcast, bukan sembarang podcast untuk memenuhi tugas latsar CPNS Kementerian Hukum dan HAM RI gelombang 2 angkatan 53 kelompok 1, yang mana pada hari ini saya dan Cahaya sebagai host dan Bang Pendi dan Bang Andika sebagai narasumber, di mana hari ini kita akan sharing-sharing mengenai COVID dan pelayanan di kantor UPT masing-masing. Ngobrol hari ini santai aja abang-abang, kita cukup ngobrol-ngobrol biasa, jangan formal, sambil sharing. Sebelum mulai mungkin saya perkenalan diri dulu biar kita makin kenal, makin asik ngobrolnya nantinya. Perkenalkan, nama saya Chris Dandi, abang bisa panggil saya Dandi. Penempatan kantor imigrasi kelas 3 Putus Ibau, asal Singkawang. Cahya, kenalkan diri Cahya. Izin Bang, saya Cahya Nugrah Gemilang, CPNS 2001, bisa dipanggil Cahya, dan penempatan di Kanim Entikong, asal Singkawang. Selanjutnya Bang Wendy, boleh perkenalan dulu Bang. Oke, minta izin ya. Perkenalkan, nama saya Urai Wendy Febriadi, saat ini jabatan analis keimigrasian pertama angkatan 2017. Saat ini bertugas di subseksi lalu lintas dan izin tinggal di kantor imigrasi kelas 3 TPI Putus Ibau. Ya, makasih Bang. Selanjutnya Bang Andika, boleh kenalkan diri Bang. Oke, perkenalkan, nama saya Andika Safriansyah, asal Singkawang, lulusan PNS tahun 2018, dan sekarang sedang bertugas di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak sebagai petugas pengaman deteni. Oke, siap. Salam kenal semuanya abang-abang. Ya, salam kenal. Ya. Cahaya, gimana, ada mau disampaikan? Mungkin kita tanya kabar abang-abang nih dulu ya. Boleh. Gimana kabarnya abang sehat-sehat tak? Alhamdulillah. Bang Andika gimana? Biasalah. Lagi flu ringan. Oh, semoga cepat sembuh lah Bang Andika. Amin. Makasih doanya, Cahya. Semalam nonton bola enggak Bang? Euro. Enggak. Mungkin enggak hobi bola. Enggak tahu lah Bang Wendy itu. Ya. Nonton bola enggak semalam Bang? Ada sih. Karena di sini ya gitulah. Entah. Ini enggak nge-lag. Langsung kali Cahaya masuk ke pertanyaan pertama. Oh, boleh kali. Biar Cahaya lah yang nanya. Nah, kita mau bahas tentang COVID nih Bang di UPT masing-masing ya. Mungkin dari Bang Wendy dulu kali ya. Oh iya. Gimana kondisi lingkungan tempat abang kerja Bang semenjak pandemi ini? Jadi semenjak pandemi mulai Maret 2020 lalu ya. Yeah. Sebetulnya pandemi ini membuat jumlah permohonan paspor di kantor kami di Putus Ibau sebetulnya berkurang dengan itu, karena juga dengan adanya pandemi TPI yang dibawahi oleh kantor imigrasi kelas 3 Putus Ibau, yaitu TPI PLBN Badau, Nanga Badau, juga ditutup kan karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi karena hal itu juga permohonan paspor juga berkurang, yang sebelumnya dengan kuota 30 per hari permohonan, dengan adanya pandemi ini dibatasin jadi setengah saja, 15 per hari
per pemohon. Hmm. Gitu sih. Jadi pengurangan jumlah permohonan paspor sih yang datang. Mungkin karena orang takut juga ya dengan COVID nih. Jadi Ya betul. Karena Itu pun karena pandemi memang lagi ini kan meluas kemarin sampai sekarang juga sih. Dan untuk penggunaan paspornya juga keluar negeri juga dibatasin kan. Iya. Jadi seperti Oke. Kalau dari Bang Andika gimana di Rudenim, Bang? Ya, karena Rudenim ini untuk pelayanannya kan cuma dikit tuh. Nggak ada kayak kantor imigrasi, nggak ada orang datang untuk buat paspor tuh kan banyak. Sedangkan Rudenim kan tempat penahanan warga asing yang melanggar izin tinggal tuh, melanggar undang-undang keimigrasian. Jadi otomatis yang pengunjung untuk datang ke Rudenim itu tetap sama aja dengan sebelum COVID. Oh, tetap. Cuman yang berubahnya cuman beda di dalam melaksanakan tugas ya. Sekarang pas COVID banyaknya menggunakan teknologi agar dalam melaksanakan tugas tidak dilakukan dengan kontak langsung. Oh. Dan untuk kami yang bertugas di lapangan ditekankan untuk selalu menjaga protokol kesehatan dalam rangka untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID. Seperti itu. Mungkin langsung pertanyaan selanjutnya ya Bang ya. boleh pertanyaan selanjutnya. Mungkin saya yang nyampaikan pertanyaan kedua saya. Boleh saya? Ya boleh. Oke, pertanyaan kedua, apa yang dilakukan di kantor atau UPT abang-abang dalam menghadapi pandemi ini, Bang? Apa aja yang dilakukan? Dari Bang Andika dulu kali. Selama pandemi, Rudenim Pontianak ada membuat beberapa inovasi demi memfasilitasi pegawai untuk melaksanakan protokol kesehatan. Di antaranya itu pembuatan atau pengadaan bilik disinfektan, pembuatan tempat cuci tangan di berbagai pintu masuk, dan pemberian masker secara berkala kepada petugas. Oke. Lanjut Bang Wendy, gimana Bang di kantor Putus Ibau Cita, Bang? Kalau di kantor imigrasi Putus Ibau selama pandemi ini dibuat SOP terbaru mengenai pelayanan pandemi ini. Jadi setiap pemohon paspor baik baru ataupun pergantian yang datang ke kantor imigrasi diharuskan dulu untuk yang pertama memakai masker. Kemudian begitu datang mereka diwajibkan mencuci tangan, kemudian dicek suhunya. Setelah itu barulah diizinkan masuk. Kemudian di dalam ruangan juga sebetulnya dibikin physical distancing, jadi dibatasin yang bisa masuk ke kantor. Jadi dibuat jarak lah antara kursi pemohon. Kemudian untuk pegawainya juga wajib menerapkan protokol kesehatan yang pasti menggunakan masker atau face shield dan hand sanitizer sih di setiap ruangan, begitu. Oke. Tapi masih ada enggak Bang yang pemohon-pemohon yang nakal enggak pakai masker ke kantor gitu Bang? Ya, kalau nakal atau enggaknya sih pasti ada. Mereka kan karena tidak tahu gitu kan, ada aturan seperti itu. Begitu mereka tidak memakai masker ya diminta untuk kembali lagi untuk datang mengenakan masker gitu. Oke Bang. Lanjut Cahya. Mungkin pertanyaan selanjutnya gimana ya penyesuaian para pegawai terhadap virus COVID ini selama pandemi?
Penyesuaian maksudnya mungkin dari kerjanya jadi kayak gimana, mungkin lebih apa ya? Lebih santai atau gimana? Mungkin bisa dijawab Bang Wendy. Ya, kalau penyesuaian sih sebetulnya dengan cara ini sih, di kantor nih pernah dilakukan juga WFH, work from home. Jadi sebagian kerja dari rumah. Kemudian juga selain itu para pegawai juga yang tadi saya bilang mereka mengikuti protokol kesehatan gitu kan. Wajib mengenakan masker, sediakan hand sanitizer, dari kantor juga disuplai untuk vitamin. Begitu. Kalau mengenai santai hendaknya ya pastilah ya kan, karena udah berkurang jumlah pemohon, jadi intensitas pelayanan juga berkurang begitu kan. Inilah jumlah pemohon yang datang sebetulnya. Kalau dari Bang Andika gimana? Sama sih dengan Bang Wendy tadi, soalnya kantor kita kan jadi ada WFH, pernah WFH, dan sekarang Rudenim masih tetap ada WFH. Dan yang agar mempermudah komunikasi antar pegawai, kepala kantor biasanya mengajak untuk melakukan Zoom meeting secara berkala agar dapat terpantau dengan jelas tugas-tugas yang dilakukan yang di kantor maupun di rumah. Jadi kurang lebih sama lah ya WFH. Ini mau nanya ke Bang Andika nih Bang. Nah, selama pandemi gini apa namanya ya, pelanggar administrasi migrasi itu di penjara atau di sel ya bahasanya? Iya, ditahan. Nah, ditahan lah. Itu kondisi tempat penahanannya seperti apa Bang? Apakah dalam ruangan, ada minimal berapa orang dalam ruangan? Baik, untuk itu tahanan kan disebutnya DTNI tuh. Jadi DTNI sebelum COVID kan ditempatkan pada satu tempat, yaitu Blok A sebutannya. Dan di Rudenim Pontianak ada 3 blok, A, B, dan C. Sebelum COVID, DTNI-nya ditempatkan dalam satu blok, hanya Blok A, dan sekarang jadi ditempatkan menjadi 2, dibagi 2 jadi. Dan satu orang dan orang lainnya itu dikasih jarak dari tempat tidur agar mencegah penyebaran COVID. Juga untuk petugas yang mau masuk ke dalam sel, diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum dan sesudah masuk dari blok. Oke, baik Bang. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang ya. Apakah ada inovasi di UPT abang-abang sekalian tempat bekerja yang membantu mengurangi atau memutus rantai virus COVID-19 nih Bang? Inovasi-inovasi, ada enggak Bang? Dari Bang Wendy boleh? Kalau inovasi untuk memutus rantai, ya itu tadi kembali lagi ke kami membuat SOP pelayanan kan. Jadi dengan tersebut, dengan mengikuti protokol kesehatan untuk juga menghindari penyebaran COVID itu sendiri. Tetapi inovasi lain, inovasi untuk peningkatan jumlah pemohon, dari layanan direktorat juga membuat yang namanya Easy Passport. Easy Passport itu kan jadi itu pengajuan paspor oleh bisa dari instansi swasta maupun komunitas lainnya ke kantor imigrasi untuk dilakukan permohonan paspor di tempat mereka tinggal. Itu juga tujuannya untuk meningkatkan PNBP kita. Begitu sih. Kalau untuk penyebarannya tadi, untuk mengatasi penyebaran, ya itu tadi SOP itu udah mencakup untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 itu. Oke, siap Bang. Dari Bang Andika gimana? Ada enggak inovasi di kantor? Untuk kami di Rudenim Pontianak, kebetulan kepala kantor kami telah mendaftarkan inovasi dari Rudenim berupa buah inovasi. Yang pertama, Caring 15, yaitu DTNI atau tahanan yang berada di Rudenim diwajibkan setiap hari untuk melakukan aktivitas berjemur di bawah sinar matahari
apabila cuaca cerah. Kalau hujan ya enggak. Udah. Fungsinya untuk menghindari virus yang ada di tubuh kita itu hilang atau tidak berkembang biak dengan baik, yaitu dilakukanlah berjemur. Dan satunya inovasi berupa Seju Meeting, adalah Senin Jumat Meeting. Itu yang saya bilang tadi, dilakukan meeting berkala melalui aplikasi Zoom untuk mengontrol kinerja para pegawai yang di rumah maupun di kantor. 2 itu saja. Oke, baik Bang. Saya gimana, ada yang mau disampaikan lagi atau ditanya? Nah, mungkin ini ya lebih ke pribadi, gimana lah harapan abang-abang masing-masing terhadap pandemi ini untuk kedepannya gitu. Mungkin dari Bang Andika lah dulu. Harapan yang pastinya sih semoga pandemi ini cepat berlalu. Soalnya kan Pontianak, Rudenim Pontianak ini kan di Kuburaya dekat dengan Pontianak, yang kita tahu sekarang kan zona merah. Dimohonlah untuk kawan-kawan kita semua kan dengan mengajak agar mematuhi protokol kesehatan untuk memperkecil tingkat penyebaran COVID. Yang kita tahu, kita kan mau pulang ke kampung, jadi agar dipermudah karena COVID hilang, jadi kita gampang untuk pulang kampung. Siap. Amin. Ya, mungkin dari Bang Wendy-nya gimana? Kalau dari saya sih ya pastinya sama ya. Semoga pandemi ini segera berakhir kan. Tetapi pastinya dengan tertib mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah gitu kan. Jadi itu kemanapun menggunakan masker, sedia terus hand sanitizer agar kita juga dapat memutus rantai tersebut gitu kan. Pasti anjuran vaksin juga harus kita ikutin juga sih untuk menjaga kita juga dari penyebaran tersebut. Yes. Ya. Oke. Gimana Cahya, udah? Ya, mungkin cukup kali ya, mungkin abang-abang sibuk juga kan. Oke, abang-abang terima kasih atas waktunya. Hanya ucapan terima kasih yang bisa kami berikan ini. Tidak ada apa-apa. Kecuali Bang Wendy lah nanti kali. Iya. Ditunggu ya. Insya Allah. Ya, bisa gak nanti, tenang aja. Oke. Terima kasih atas waktunya, atas ilmunya, atas pemaparannya hari ini. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lasarnya semuanya. Siap. Jaga kesehatan. Terima kasih. Siap. Terima kasih.